mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan juga membuat kesepakatan dan perjanjian keamanan bersama, baik hubungan dalam negeri, artinya sesama umat Islam atau dengan non muslim. Karena ketika Nabi ke Madinah, di Madinah sudah ada orang-orang Yahudi yang lebih dulu ke Madinah. Niatnya orang Yahudi ini adalah untuk mengikuti Nabi, cuman mereka berharap dari keturunan mereka, rupanya dari orang Arab, yang bagi mereka orang Yahudi itu kan rasis orangnya. Jadi bagi mereka Arab itu abnaullah, anak-anak Allah, nauzubillah, dan sebagai kekasih dekat Allah. Dalam kesempatan lain mereka menyebut bahwa mereka adalah sya'bullahil mukhtar, bangsa Allah yang dipilih dan sebagainya. Di antara kabilah Yahudi yang sudah di Madinah yang paling masyhur Bani Qainuqa, Banu An-Nadir dan Banu Quraidah. Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraidah. Dan yang paling pertama masuk ke Hijaz adalah Bani Qainuqa. Mereka tinggal dan bersekutu dengan Aus dan Khazraj. Sejak awal mereka sudah membuat perjanjian al-hilf, yaitu sekutu dengan Aus dan Khazraj, dan mereka tinggalnya ke arah Wadi Buthan. Kalau tonton pergi ke Quba nanti dari Masjid Nabawi lewat jalan Quba, itu sebelah kirinya akan ada namanya Wadi Buthan. Ya, termasuk tempat yang juga didoakan Nabi SAW diberkahi tanahnya, bahkan debunya diberkahi. Nah, termasuk tempat yang paling subur pertaniannya di Madinah. Kaum muslimin dan muslimat yang mati, yang kedua adalah Bani An-Nadir, juga termasuk yang tinggal di Madinah. Mereka tinggal di sebelah tenggara kota Madinah, sebelah tenggara kota Madinah yang dikenal dengan Wadi Muzainib. Kemudian Banu Quraidah yang tinggal di Madinah juga cukup lama, dan mereka yang termasuk yang terakhir meninggalkan kota Madinah karena melanggar perjanjian dan berkhianat pada masa perang Ahzab. Mereka tinggal masuk di daerah salah satu pintu gerbang menuju Madinah, dan itu daerah terbuka. Oleh sebab itu ketika mereka berkhianat, bersekongkol dengan orang-orang ini, dan akhirnya Allah berikan pertolongannya dengan kemenangan kaum muslimin di situ, orang-orang Quraisy pada lari lintang pukang, kata orang, karena datang angin kencang dan tentara Allah itu banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hum. Tidak ada yang mengetahui berapa banyak tentara Allah itu kecuali dia sendiri. Angin bisa tentara, airnya bisa jadi tentara Allah SWT. Nah, mereka berkhianat pada masa itu sehingga mereka pun harus sesuai dengan perjanjian keluar dari Madinah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ada hal yang subhanallah ketika Nabi SAW pertama kali sampai di Madinah, kan ini beliau orang baru tetapi menjadi pemimpin tertinggi. Ini yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul tidak rela menerima kedatangan Nabi, orang munafikin, karena dia memang sudah digadang-gadang untuk jadi kepala sukunya orang Madinah. Akhirnya datang Nabi, tentu dia ibarat gelombangnya
terimpit. Akhirnya dia dendam, akhirnya pura-pura masuk Islam, tapi bekerja siang dan malam hendak menghancurkan Islam di depan Nabi. Masya Allah, ia seolah-olah yang paling loyal, yang paling cinta, yang paling memuji Nabi SAW, tapi di belakang adalah menggunting dalam debatan, kawan seiring. Jadi inilah bermuka dua atau bermuka banyak gitu. Bukan bermuka dua lagi, bermuka banyak. Itulah kerjanya orang-orang munafik. Nah, kaum muslimin dan muslimat, saya singgung sedikit aja, nanti penjabarannya pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Nah, sebagai pemimpin pasti ada, kalau bahasa sekarangnya, bahasa ini sekarangnya, bahasa politik sekarang, ada pidato kenegaraan, pidato politik kan itu ya. Nah, ya, untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar di mana Nabi akan membangun sebuah negara ini, memimpin orang-orang di Madinah. Apa isi pidatonya? Orang mengira, orang Aus dan Khazraj akan mengira, ayo saya sekarang datang diusir oleh orang Mekah, dan kalian sudah berjanji di Baitul Aqabah pertama dan kedua akan menjadi pembela setia saya, kan itu kan? Hidup mati, darah dengan darah, ya, hidup dengan hidup, mati dengan mati. Mereka berjanji untuk menjadi pembela setia Nabi SAW. Mereka mengira sekarang Nabi datang untuk mengajak mereka untuk ini berperang dan sebagainya. Ternyata pidato Nabi isinya, coba lihat, ayuhan nas afsus salam, wahai manusia, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan kepada siapa yang membutuhkan, wasilul arham, dan sambung silaturahim kalian, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam di saat orang sedang terlelap. Apa korelasinya dengan pembangunan politik kekuatan serta kekuasaan yang baru akan tumbuh ini? Tunggu penjelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, barangkali sampai di sinilah kaji kita malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan, kita berbicara. Ada waktu sekitar 10 sampai 1/4 jam. Atau jangan-jangan pertanyaannya jelas sekarang Ustaz katanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya dapat jawab, saya jawab. Kalau enggak, tanya kepada yang lain. Nah, mengenai takdir, Ustaz. Takdir. Iya. Wih, rumit kajinya tuh. Ustaz, bisa jawab. Subhanallah. Saya coba Ustaz. Saya dengar dulu pertanyaannya. Di semua yang terjadi di dunia ini, bahkan Daud yang jatuh dari pohonnya sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Iya. Jadi semua yang terjadi di kita setiap detiknya kan berarti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan sampai kita mulai dari lahir sampai kita meninggal nantinya. Iya. Misal kita mau berbuat maksiat hari ini nggak jadi, kemudian besoknya mau berbuat maksiat lagi nggak jadi, dan terakhir usahanya berbuat maksiat, dan semua itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita juga berdoa mohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah termasuk tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Apakah ada yang menyimpulkan mungkin ini yang kita jalan ini seperti katakan seperti sudah terjadi ataupun sudah disiapkan. Misalnya film 2 jam sudah ada skenarionya. Ada skenario kan, ada nilainya, apakah seperti itu?
Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Antum beriman pada takdir? Beriman pada takdir? Alhamdulillah, selesai. Itu aja jawabannya. Kaum muslimin dan muslimat, apa yang antum tanyakan juga dulu ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bukankah segala sesuatunya sudah dituliskan, ditakdirkan? Dan takdir tak berubah, kan itu kan? Allah yang sudah tetapkan, dan tidak ada la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Nah, terus alamal amal. Kalau gitu kenapa kita juga harus beramal? Gitu ya. Kalau dia takdir masuk surga, masuk neraka. Oleh sebab itu tidak usah beramal lagi, kata Nabi SAW, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan apa yang diciptakan untuknya. Jadi apa yang dituliskan untuk antum dimudahkan untuk melakukannya. Oleh sebab itu maka beramallah. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Antum tahu udah pasti masuk surga kan? Enggak. Tapi berharap kan, maka kita jadi orang taat. Mudah-mudahan ketaatan itu tertanda takdir kita takdir baik. Dan orang yang kafir dia mungkin pertanda itu takdirnya takdir buruk. Lalu tidak bisa kita beralasan, oh saya berbuat maksiat kan karena takdir. Nanti dihukum, nanti yang menghukum dibilang saya menghukum Anda juga karena takdir. Ada orang yang mendebat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, saya bikin dosa ini kan karena takdir Allah. Kata Umar, saya menghukum Anda juga takdir Allah. Jadi Anda berdosa takdir karena takdir, saya ditakdirkan menjadi eksekutor untuk menyatakan hukum pada Anda. Dan kita tidak bisa beralasan takdir. Misalnya ada orang yang nak nguji kita, nguji Allah SWT, terjun dari tempat katanya, kalau takdirnya mati, mati, kalau tidak selamat, selamat. Antum punya hak nak menguji Allah? Tidak. Allah tak boleh kita uji-uji, tapi Allah punya hak untuk menguji kita. Oleh sebab itu, kalau antum terjatuh diuji oleh Allah, lalu mati terjatuh, makanya Allah berikan hukumnya syahid. Tapi kalau antum menjatuhkan diri, walaupun selamat, antum berdosa. Karena kita tidak boleh menguji Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak menguji kita. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, tapi kitalah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu makanya semua kita menjalani, memang kita menjalani, dan semuanya dimudahkan untuk menjalani apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Baik, antum nak mendebat Allah, tak sanggup juga antum mendebat ya. Berarti Allah nggak adil katanya. Di mana nggak adilnya? Allah sudah berikan antum wahadainahu najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan yang mendaki yang sulit. Jalan hidayah sulit memang. Jalan riwayah susah juga sulit. Kan antum pilih. Kan sudah Allah janjikan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kafir. Tapi bukankah ketika Allah menyebutkan itu masing-masing punya konsekuensi? Kalau kamu mukmin masuk surga, kalau kafir masuk neraka. Antum pilih yang mana? Masuk neraka atau masuk surga? Alhamdulillah, berarti harus beriman. Tidak ada orang yang milih masuk neraka kecuali orang kafir. Maka orang kafir pilihnya, saya tidak mau, tidak percaya, ya silakan, ini konsekuensi Allah sudah jelaskan. Kalau sudah dijelaskannya, ada alasan lagi untuk menuntut Allah? Nah,
Ma'asyurah kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu Allah SWT maha adil, Allah maha hakim, maha teliti, Allah maha bijak, dan dia sudah menetapkan mudah-mudahan untuk kita yang terbaik. Wallahu a'lam. Nah, ada terpukau dengan pertanyaan beliau ni. Saya baik. Habis? Masya Allah. Memang dah paham-paham semua. Baik. Kalau begitu kita tentukan sampai di sini. Insya Allah jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang tentang bagaimana Nabi SAW mengawali mengatur Madinah dengan sebuah khutbah yang subhanallah kalau kita bacanya seolah-olah tidak ada korelasinya. Nah, biar kita tahu insya Allah kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Taala. Sambil tuan-tuan dan puan-puan boleh juga baca referensi-referensi kan banyak. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik sehingga tidak selamanya bahasa politik itu keras. Tidak selamanya bahasa penguasa itu menekan. Coba kan tebarkan salam, kemudian kasih makan, sambung silaturahim, kemudian sholat waktu malam, hasilnya kalian masuk surga dengan selamat. Tadkhulus salam, tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah, khutbah pertama Nabi di Madinah. Semoga Allah SWT panjang umur kita, dan untuk sementara ya kita laksanakan aja dulu, rajin mengucapkan salam dan sering-sering kasih makan. Enggak kasih makan orang, kasih makan kita kan berpahala juga. Kan ya, kita makan berpahala enggak? Pahala. Tapi tentu maksudnya sini memberi ke orang lain. Ya karena makan satu cukup untuk berdua kan. Makan untuk satu orang cukup untuk makanan satu orang cukup untuk berdua. Makan berdua cukup untuk berempat. Nah, bahkan mungkin lebih. Berapa banyak kita lihat makanan. Ini sini sering kita lihat makanan itu ragu-ragu orang yang makan semuanya tidak habis semuanya. Bayangkan. Padahal kalau sempat ditinggalkan bertiganya kami makan habis juga makan mungkin. Tapi kadang makan ramai-ramai barakat. Jadi kalau kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian sambung silaturahim dan salat di waktu malam. Nah, siapa yang melaksanakan ini akan masuk surga bisalam, dengan selamat. Dikatakan kepadanya udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk melaksanakan. Mudah nampaknya, tapi kadang-kadang berat bagi yang tidak mau. Kadang salamnya berat niat. Ada yang kadang malu mengucapkan salam kan, malu mengucapkan salam. Masa masuk pasar mengucapkan salam gitu ya. Nah, perbanyak salam karena luar biasa. Ini pintu surga yang harus selalu kita ketuk juga. Taib wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.